pokoknya. Kalau sampai sekarang ini jadi seperti ini tuh, nih tak kasih tahu. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Oke Mbak Desi, selamat datang di Silbawono Podcast gitu. Satu pengalaman yang luar biasa lah bisa ngobrol sampai mau datang ke sini gitu. Ini saya sekedar bercerita dulu bahwa sampai itu lahir pada 8 Desember dan 28 tahun, SD-nya di SD 2 Srimenanti, SMP-nya di SMP Negeri dan SMK Praja Utama, terus lanjut kuliah di Malahayati. Ya. Betul ya? Betul. Data pertama betul. Terus gini Mbak Desi. Gampang kalau itu. Gampang. Apa ya? Yang kalau aku ngomong bertanya tentang sekarang enggak lah kayaknya sekarang tuh enggak perlu ditanyakan kalau sekarang ya. Iyalah. Tapi proses jungkur wali gitu lah. Iya boleh. Boleh lah. Ya harus boleh Mbak berbagi di sini. Siapa tahu ini bisa membuat inspirasi banyak yang nonton bahwa kalau kita mau berusaha ya semua saja bisa gitu. Semua orang bisa. Tergantung bagaimana pressure diri sendiri, kekuatan mampu jatuh dan bangunnya gitu. Tapi bukan mindset orang untuk sukses itu harus jatuh dulu. Gitu ya? Iya, boleh gitu. Nggak boleh. Nanti orang takut. Kenapa sih kita harus jatuh dulu? Tapi nanti dia takut untuk sukses. Iyalah. Oh gitu ya? Nggak boleh. Jadi harus gimana Mbak? Ya kalau dia udah punya mental atau memang dari diri dia sendiri udah bisa untuk sukses dan memang mereka bisa ngasah sendiri tanpa harus kalau dari proses jungkir balik itu kan kayaknya untuk susah dulu baru kita sukses sampai sekarang gitu. Ya enggak juga sih. Enggak ada. Yang penting berjuang gitu ya. Apa mindsetnya gitu ya? Usaha sama memang kayak apa? Gitulah. Aku nggak apa-apa loh Mbak, mau bahasa Jawa, mungkin bahasa Indonesia gitu, nggak apa-apa, aku fleksibel aja gitu. Terus satu cerita ini 1 minggu yang lalu lah, aku nggak lebih lah 1 minggu tuh lebih terlalu singkat untuk menyusun informasi autobiografinya Desi Cipsap gitu. Aku tuh ada 10-an hari. Pertama gini Mbak, yang saya nggak nyangka ketika aku bicara motor Mio, serius nih. Mungkin ya nggak tahu lah. Aku tuh sampai cari fotonya gitu. Ternyata dari adik sampean, kalau kakak sampean nggak mungkin punya gitu. Ya itu tak cari tidak ada gitu. Nggak ada, aku sendiri juga nggak punya. Nggak punya, bahwa motor itu dulu adalah motor yang sangat bahasanya gimana Mbak? Ya sangat itu jungkir balik. Iya kan. Oh iya juga ya. Ya itu juga buat jungkir balik gitu. Jungkir balik itu sebenarnya tahun berapa sih Mbak? Aku kuliah punya motor itu 2012 kalau nggak salah, memang dari 2011 kalau aku lupa. Terus aku ada waktu itu bapak belikan Scoopy. Dan ternyata Scoopy-nya hilang. Dicolong. Ya di rumah waktu itu dan di rumah sini. Dari itu udah punya motor Scoopy itu udah mama seneng banget. Terus hilang. Terus balik lagi lah pakai itu dan itu keadaan motor udah nggak baik. Udah nggak baik. Dibawalah mondar-mandir Karang. Terus ini seru ini kalau masih nggak tahu aku kadang-kadang masa iya sampai kayak gini nih. Ceritakan aja Mbak. Ya, apa motor Mio itu? Kalau itu sampai dilemer ya ngejim dilemer. Ya itu dilemer pernah baru sehari 2 hari kalau lemer kan istirahat ya. Ya harusnya. Beberapa hari udah dibawa ke Karang. Ya itu. Jalan mati. Jalan berapa mati. Tapi kan kalau berhenti panas siram air atau apa ya kalau dulu ya didemne lah. Kalau nggak salah berhenti dulu baru berangkat lagi. Jadi perjalanan dari sini sampai Karang tuh berapa Mbak? Yang sampai inget tuh? Pernah sampai 3 jam 4 jam. Pakai motor Mio itu ya? Iya, tapi kan dulu memang jalannya masih rusak. Oh, dulu rusak. Rusak banget. Parah. Oh iya pada masa itu deh ya, 2011, 2012 itu. Sebelangan lele kalau dulu ngomong. Terus Mbak Desi itu mengawali dulu ya. Kan ini kuliah nih. Iya kan? Mengawali online itu. Kalau aku dengar sih, saya rasa sumbernya juga akurat yang ini. Bahwa sampai dulu
ketika bertahan di sana itu jual makanan catering gitu, makanan-makanan ringan dari door to door gitu. Kalau nggak habis dulu ya dimakan sendiri gitu. itu semester Semester berapa? 4 kalau nggak salah ya, keempat itu tuh Heeh. jual petis. Jual petis. Ya, petis tahu sendiri kita nggak ada kulkas di asrama itu. Ceritanya kalau kebidanan dulu di asrama ya kita sampai semester 6. Kalau nggak habis ya antara dibagi sama dimakan sendiri. Lelek timbang boso. Kalau makanan kan sedilut Mbak ya petis ya. Petis buah toh. Itu. Terus banyak sih jual kosmetik. Kosmetik pertama. Dulu kosmetiknya masih yang abal-abal. Abal-abal. Yang masih marak-marak di dulu, zaman dulu masih pertama-tama itu keluar, yang abal-abal kita jual door to door. Kalau nggak ngeprint, disodorin ke pintu asrama itu bawahnya bolong tuh, diselipin ditaruh. Karena lihat pagi-pagi kan udah di kotak sampah. Oh gitu. Dibuangin sama yang itu tuh brosur apa ya? Pilihan merek-merek itu biar ya. Mereka tahu nih aku jual ini nih. Kadang diketok tuh kadang nggak ada yang bukain. Nggak ada yang buka ya Mbak. Karena memang banyak sih mahasiswa yang jualan juga, berarti sampai terinspirasi juga dari situ dan pengen. Ya, selain pengen punya. Oh iya. Sesusah itu berarti ya Mbak ya? Dulu tuh seharusnya sih nggak susah. Iya. Dibikin susah berarti ya? Iya. Dan emang iya, aku kalau kayak suka jualan-jualan tuh dari SD. Aku dulu SD itu udah jualan gambar, aku gambar, aku fotokopi, atau aku beli kertas foto itu, kertas aku poli, ini nanti mereka A4 lah, kertas A4. Mereka ini beli mulas. Oh, mulas. Itu kalau nggak salah kelas 2, kelas 3 SD aku udah jualan itu. Iya, aku masih inget itu. Berarti jiwa marketingnya sampai udah lama. Ya nggak tahu. Iyalah. Nanti aku ngomong gitu kok kayaknya. Iyalah, itu dari dulu. Enggak apa-apa. Kalau memang kebenaran ya ceritakan kebenaran lah, Mbak. Enggak usah ini. Toh itu juga masa lalu. Iya. Orang-orang tuh kadang-kadang gitulah. Ya. Banyak yang ketika prosesnya kita sudah berhasil atau kategori mereka berhasil tuh kita pasti ada aja sisi mereka yang bicara tentang kejelekan gitu loh. Ya. Tanpa memikirkan dulunya. Ya jengker balik lah, gitu ya, aja. Mungkin ngertinya kalau sekarang kan sekarang enak. Cepet banget sih ini orang ngikut tuyul. Wah, aku nggak penglaris. Aku sebenarnya nggak cocok. Ini pengalaman pribadiku ya. Ini iya nggak apa-apa loh Mbak. Yang jelas podcast itu adalah obrolan warung kopi ya. Kalau ada skrip itu namanya wawancara. Aku nggak minta wawancara loh, aku pengen ngobrol nih. Ini pengalaman pribadiku tentang dunia seni dengan kerjasama dengan Mbak Desi nih. Gitu. Ya hanya beberapa ya. Aku tuh di dunia sini lama lah, ngeband apa gitu, ngelatih marching band apa segala macam gitu. Tapi Mbak Desi itu adalah salah satu, nggak semuanya ya, yang tidak menawar. Serius gitu. Saya ini terkendala, ini seniman nih, terkendala bahwa sebuah karya, sebuah project apa gitu sangat sepertinya dihargai sangat murah gitu. Aku sering itu diunyang segini, mas masuk larang-larang gitu. Padahal sama-sama. Ya karena punya duit. Enggak itu Mbak maksudnya. Enggak itu. Bukan masalah duitnya aku. Saya sih enggak tahu ya. Pengalaman sampean tentang itu mungkin dari sosialis sampean luar biasa sih. Aku sampai bingung aku kadang-kadang. Jangan ngomong itu terlalu berlebihan sih. Enggak berlebihan. Yang lebih itu banyak gitu. Iya loh Mbak. Pasti aku nyontoh orang yang lebih di atasku gitu. Nah kalau sama gitu. Kalau saya kan enggak. Iya. Gitu. Jadi gini, aku bisa ngomong gini karena gini loh. Saya tuh ngobrol juga dengan bosku gitu. Aku juga gitu, bahwa orang-orang besar gitu yang mampu membawa tubuh dan pikiran nih. Tak ulangi lagi ya. Jadi orang-orang yang mampu membawa tubuh dan pikiran ketika orang itu mempunyai finansial, itu adalah orang-orang yang mampu beramal atau memberi secara keyakinan atau tauhid lah. Tauhid salah nggak ya? Enggak lah. Tauhid itu juga keyakinan untuk memberi bahwa kembali lagi itu luar biasa. Nah bosku juga gitu. Terus aku cerita sampean lah waktu itu. Ya memang kalau sudah yakin ya, itu nggak bisa. Itu bosku dewe sih ngomong, dan saya lihat sendiri bosku gitulah, dan sampean lakukan itu ngono. Sebenarnya apa? Kalau dibilang sekarang sosialnya tinggi,
aku kalau bilang dari dulu sosialku tinggi, aku kiranya sombong ya. Enggak loh Mbak, enggak sombong. Sampai di sini tuh enggak usah hati-hati. Enggak. Enggak, dari zaman aku SMA, kuliah itu aku udah sering bareng sama berbagi anak. gitu, berbagi. Ya, berbagi aman. Kalau berbagi aman ini Mbak, ya, bahasanya. Ya, itu pokoknya. Dari udah. Nah, mungkin mereka yang sekarang lihat tuh ada kadang selentingan kenapa sih sedekah harus dipertontonkan itu kadang itu ada ya gitu bikin galau. Aku sih bingung kadang-kadang. Aku bingung dengan manusia-manusia seperti itu gitu. Harusnya nih kalau berpikir positif nih. Karena memang Indonesia tuh piye ya? Ya enggak lah secara SDM ya benar kata Pak Habibie itu. Udah bener lah menurutku sih. Bahwa harusnya kalau orang melihat kesusahan sebuah manusia gitu, ya harusnya dicontoh. Pasti mereka punya strategi untuk sukses masing-masing loh ya dalam tanda kutip. Tapi alangkah baiknya tidak berburuk sangka. Iya. Ya iyalah. Iya. Berpikirnya baik, berpikir baik lah, datanya baik. Itu kan story ini sampean kayak gitu. Iya. Dan satu hari itu bisa 24 story sampean. Tapi banyak yang bilang aku seneng lihat story Mbak loh. Iya. Aku seneng ya Mbak. Tapi kadang-kadang aku tuh batin gitu. Mudah-mudahan gitu. Makanya aku bikin apa gitu. Ya mulai belajar lah Mbak. Mulai belajar bahwa saya harus peduli dengan sesama. Gitu aja bahasaku. Harus. Karena mungkin ketika bicara itu ya pasti feedbacknya ke kita juga kok. Ya. Kayaknya gitu sih tulisannya. Ya kan Mbak. Dan Mbak Desi itu kan pasti pernah merasakan. Aku tak minum dulu Mbak. Aku ndredeg. Kok malah ndredeg? Karena bingung aku. Kok bisa gitu. Mbak Desi ini 28 tahun ya. Apa 29? 29 Desember nanti. Iya. 28 tahun dan sudah seperti ini gitu. Banyak yang masih muda lebih hebat. Ya kan di luar. Aku ngomong ruang skupnya sini loh Mbak. Ya kadang aku mikir kalau kita ngomong cuma ruang lingkup sini itu kita kan Indonesia tuh luas gitu ya. Gitu deh. Ya dunia juga luas. Nah iya maksud itu dunia juga gitu loh. Luas misalkan gitu. Tapi kan kalau di sini ada nih Mbak. Ini yang saya pernah dengar sendiri loh ya, nggak katanya loh ya. Tapi ini agak negatif. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi bahwa sampean itu adalah penghancur ekonomi pedagang-pedagang lain. Gak usah dijawab. Aku hanya ngomong ini, gak usah dijawab. Saya tahu pasti sampean tidak berpikir seperti itu. Sama sekali. Tapi kalau mau jawab juga enggak apa-apa. Menurut sampean kalau ketika bicara seperti itu, Mbak Desi mau bilang apa? Sekarang ini kenapa sih harus menyalahkan? Apa? Kita kan usaha, ada trik dan apa ya? Apa? Ya memang itu kreatif kita dan itu disenangin orang gitu. Betul. Kenapa harus disalahkan kesenangannya orang? Tapi kan kita yang kena, mereka yang seneng. Bahkan kayak baju atau apa barang itu banyak yang beda ibaratnya. Dan gak semua aku punya kayak yang mereka punya gitu. Kayak gitu. Tapi kan gimana kita narik pelanggan gitu. Soal harga murah sih udah kayak mana ya? Itu tergantung kita juga. Kalau misalnya memang dari dulu aku kadang ada yang ngomong ini orang jualan cari muka atau cari untung, gak ada yang kenapa sekarang kok bisa sampai segini gitu loh kalau cuma cari muka itu loh maksudku. Iya. Sebenarnya Mbak aku tahu loh Mbak Desi sebenarnya ngono ki ya walau ketika dengar mungkin 1-2 kali nggak biasa lah. Tapi karena terus ini kadang-kadang pengen jawab. Aku yakin gitu lah. Gak mungkin sampean tuh nggak pengen jawab terus nggak apa-apa lah. Udahlah intinya rezeki yang ngatur yang tinggal usahanya aja. Ya kayak gini kalau memang online lagi marak online kan memang kita kan ikutin kemajuan kan. Ya kalau bisa ya sama online atau punya reseller gitu. Oh gitu. Ya aku juga dari ini sampai ke sini juga ya terima kasih resellerku. Ya dari dulu memang dari di rumah itu bisa memang benar-benar dari ada teman-teman reseller yang bantu mereka kan dari daerah-daerah lain jualin barang dan sampai memang ada barangku ini cari di mana jadi orang cari tahu lagi kan belinya di mana gitu tapi gitu. Ya sampai sekarang pun reseller masih jalan sampai yang dulu gitu tuh kadang memang ada yang ngeluh Mbak kok buka di depan rezekinya di mana aku nggak kemana kan aku buka di depan ya aku pengen maju juga dan kalau aku maju udah pasti kan fasilitas semuanya barang juga aku lebih punya banyak dan kalian tuh terjamin gitu loh. Terus mereka ya
ada yang pro ada yang kontra iya ngono gitu. sebenarnya iya itu. Biasa Mbak. Ya tapi kan kita mau maju tapi Iya. nggak usah dengerin ya udah masuk galau udah kayak gimana lagi. Ini aku berhitung ya. Ini berhitung aku sendiri ya. Ini aku berhitung nih. Enggak seru kayaknya kalau nggak ngomongin finansial kalau Desi Chipshop kesini tuh loh. Menurutku. Ya enggak. Ini aku yang ngomong. Kalau sampai enggak usah kayak gitu. Aku ngomong dari bangunan. Yang di samping waterboom itu 3. Ya. 1 tahun 25. Iya. 3. Iya. Berapa tahun, Mbak? Itu ada 2 tahun baru aku ambil. Oh, 2 tahun. Ya. Itu ya. Oke, 1. Terus yang depan pom bensin 1. Iya. Terus yang samping Mas Agung 1, 2, 3, 5. Iya. 5. Terus deretan Cak Mul 1. Berarti ini 3, 1, 5. Jangan dilihat terus. Ntar dulu aku ngitung. Aku kan berhitung. Iya. Aku tuh ngitung, Mbak. Mbak Desi aku ngitung. 4 sama 5 9, 10. 4, 2, 6. Ya enggak ini 3. Iya. Ya kan? Depan pom 1 kan 4. Itu yang di Pengkolan itu 5. Iya kan? 4 tambah 5 9. Iya. 1 lagi yang serba murah itu 10 ruko. Ini kalau saya berhitung goblok nih, ya kan? Ya anggaplah saya goblok gitu ya. Kalau 1 tahun itu 10, setahun loh ya. Sampai mengeluarkan 100 dalam waktu 1 tahun. Itu jika 10. Iya. Nah, maksudku gini, orang-orang yang berani itu pasti berhitung ketika dia menyewa sesuatu hal besar atau kecil, feedbacknya juga berhitung. Satu contoh, misalnya semakin banyak barang, itu semakin keuntungannya ada. Semakin banyak gitu, Mbak. Maksudnya inputnya dari mana-mana. Entah benar entah enggak, itu hanya pendapatku saja sebagai penonton lah aku tuh. Ya tempat kan juga mempengaruhi sih. Oh iya. Sekarang anak muda juga suka cari yang ada lampunya. Yang kelip-kelip gitu, ada dingin-dingin asik. Oh gitu asik gitu ya. Kita ngikutin yang di kota aja lah. Okay. Daripada ke kota kan mending di tempatku. Iya. Gak usah jauh-jauh. Iya. Lampung Timur tuh kesini aja. Iya. Bahkan ada yang dari luar daerah tuh sengaja kesini dari Bandar Lampung sengaja ke toko. Pernah Mbak? Ada ya? Iya. Ya, sering ya? Iya. Itu waktu beli perangkatan bayi itu suruh foto sama karyawan. Enggak usah. Ya itu salah satu strategi. Oh iya. Aku paham. Tapi menurutku aku enggak pede. Aku nih Mbak sih enggak pede. Oh iya. Cari gambar yang etalase pertama tuh coba. Etalase pertama. Udah lah. Etalase yang pertama. Nah ini nih. Nah ini ya. Iya. Oh dari Facebook ini. Ya nggak tahu. Ya ini aja. Bukan yang itu kan. Yang sampingnya kan. Oh loading ya. Inilah. Kok setengah? Nah. Ini tahun berapa, Mbak Desi? Kayaknya masih 2018 ya. Ini kalau menurut info ya. Dari adikmu itu, ini tuh pertama kali sampean punya etalase. Beli second. Dan berapa dulu beli second? Masih ingat? 450 atau 650. Pertama kali buka di sini. Bawa mobilnya itu pinjem toko bangunan. Kan ponakanku, sepupuku kerja di toko bangunan. Siapalah aku nggak tahu. Mangkutnya pakai mobil itu aku pinjem. Oh pinjam. Biayanya 50.000, tambah biaya berarti ya. Jadi 450. Iya itu bekas konter kayaknya apa ya? Nggak tahu deh. Ini tuh pertama kali berarti ya tas gitu ya Mbak? Banyak macam-macam. Berarti ini sampai isi banyak ini? Ini udah pesanan, jadi kalau udah diambil tinggal dikit. Oh. Nah terus lama-lama ada stok. Dikit. Terus sampai yang ini katanya sih ya, yang ketika hujan-hujan gitu ke metro hanya untuk menyenangkan reseller itu. Iya.
Itu tahun berapa Mbak Itu Desi? 2020 masih naik motor untuk ngambil barang aku. 2020? Iya. Masih toko di rumah. Heeh. Itu aku masih udah ada toko 2 di rumah kan, ada 2 toko waktu Heeh. itu. Depan sama belakang. Belakang Heeh. tuh perabot dan depan tuh fashion. Ya masih. Waktu itu kan suamiku masih kerja Di kereta api. Ya sebenarnya masih waktu itu. Kan masuk corona tuh WFH. Jadi ada libur kan. Nggak Senin sampai Jumat. Jadi ada jeda kadang, makanya sekarang sering di sini. Kalau dulu itu nggak ada suami, mobilnya kan dibawa ke kantor. Ya aku mau nggak mau pinjam. Harus ngejar. Kalau naik travel atau mobil kayak gitu kan kadang selama. Ya kadang bisa datangnya kapan gitu ya. Iya. Sementara Ya enggak sih, sehari cuma malam. Dan waktu itu tuh aku nguber reseller harus dapet sore atau besok hari Minggu nih, aku harus cari barang hari ini biar besok udah bisa kejual kayak gitu. Ya. Berarti tidak pengen mengecewakan reseller ya Mbak? Sejatinya, tapi kadang ada reseller yang kalau nonton nih kadang ada berpikirnya nonton. Ya itulah. Aku tuh inget ya Mbak, waktu sampai live gitu, mau tak screen loh itu. Aku tuh pertama di tempatku tapi waktu jawab tuh loh nama itu loh. Iya. Nah itu aku tuh tak screen, mau gitu tak screen. Iya, soalnya saking banyak mumet. Saking rawa ini. Iya. Ya hidup pikirku gitu. Pikirku saking ramenya ketika sampai live itu ya aku nembrung lah. Siapa tahu rezekinya di tempatku. Taunya belum. Tapi sekarang Mbak Desi udah seperti ini gitu. Terus apa sih Mbak? Kalau boleh berbagi lah. Misalnya ini agak intonasi suaraku tak serius ini. Iya. Kelihatan kan? Jadi enggak salah mana. Jadi kalau sekarang itu bicara tentang Mbak Desi gitu, yang menurut Mbak Desi apa ya, sampai hari ini itu apa sih Mbak ilmunya gitu, berbagi ya ulet apa gitu aja, jangan bilang nguduyul nanti ya. Kalau berbagi kita tujuin ke untuk rezeki terus kan, itu untuk dunianya. Di akhiratnya nanti kita nggak punya gitu. Jadi ya di sebagian ya mungkin kalau sekarang tuh berpikirnya nggak terlalu untuk rezeki, karena memang itu bakal ngikut sendiri. Kalau kita mikirnya kita berbagi untuk biar rezeki kita lancar, itu ya di akhiratnya kita nggak punya gitu. Secara dunianya ya. Jadi secara akhiratnya juga harus seimbang gitu. Ya enggak sih, kita ibadah juga. Kalau ngomong itu kita ibadah untuk masuk surga. Iya. Gitu kan. Ya pengennya sih masuk surga. Ya intinya maunya ya ibadah lah. Bermanfaat aja. Bermanfaat. Ya aku tuh kalau aku ngomong puasa ya, ketika puasa tuh story-nya Mbak Desi luar biasa. Aku sih nggak pernah ngomong ya, nggak pernah ngomong aku. Tapi ketika tak lihat gitu, sampai no comment saya untuk hal-hal sosial itu. Luar biasa. Ya mungkin yang lain tahu lah. Tapi saya nggak pernah bilang bahwa ini itu gitu enggak. Kalau sekarang, dulu ibaratnya yang nggak punya, aku berusaha untuk bisa bermanfaat gitu. Dan kenapa nggak sekarang sih gitu? Ada lebih yang harus dibagikan. Dan itu kan memang untuk aku dari mereka sebenarnya. Dan harus dipulangkan lagi untuk mereka gitu loh. Oh gitu. Ya. Sampai seperti itu. Ya sama motivasi dulu tuh kayak harus, ya kan pernah di posisi yang buruk gitu. Ya suatu saat aku harus seperti ini gitu loh. Sampai dulu pernah katanya ditagih uang 700 loh Mbak. Aku pernah denger loh. Itu sama temen. Iya. Sampai ndelik ngono. Banyak Mas. Enggak dulu, itu bisa cerita enggak? Maksudnya enggak cuma itu. Kalau itu emang ada dan waktu ya itu dulu lah, maksud itu gitu. Ya, berarti kan Badung dulu. Iya. Tapi ya udahlah. Enggak udahlah. Lah ya orang tuh enggak tahu gitu. Iya. Kalau ngelihat sekarang loh ya, aku ngomong ngelihat sekarang tuh mereka ngertinya baiknya aja. Nah, gitu loh. Kalau dulu ini tak buka satu ya. Iya. Ya, tak buka satu ya. Iya. Bahwa Mbak Desi dulu adalah dulu cewek lah ya. Cewek gitu. Boros. Ya iya. Karena hidupnya dulu waktu itu
kuliah. Kuliah. Ya kadang pertemanannya memang ganti-ganti. Yang banyak temen gitu dan memang circle-nya kan beda-beda. Yeah. Nah kadang kita ikut circle tapi kayak kalau udah nggak punya ya sama temen yang oh status sosial. Yeah. Pada saat tapi kuliah aku, sudah ada. Pada saat itu aku dibanding sama teman-teman lain tuh ya masih biasa gitu loh Mas. Ya, karena memang ruang lingkupnya ya salah. Sebenarnya kalau kita nggak ngikutin yang ini ya tetap sama teman-teman yang ini ya nggak akan terjadi kesalahan yang salahnya itu dari diri sendiri. Tapi nggak mungkin ada orang yang sampai sekarang ngerti duluku gitu ya. Mungkin berpikirnya Allah tuh dulu gini, kamu tuh gini. Iya. Sebenarnya ya nggak kayak gitu semua gitu. Tapi itu benar. Itu iya, benar. Iya. Maksudnya sampai nyumput gitu. Iya. Enggak waktu ditagih gitu, Mbak. Maksudku. Iya. Jadi ada yang masuk ke saya tuh bahwa ada yang 700.000, ada yang 2 juta gitu. Tapi nggak tahu apakah itu kebenaran atau enggak, itu yang enggak. Lah iya. Iya benar. Cuman 2 itu sih yang masuk ke aku gitu. Ya ada beberapa lagi tapi maksudnya ini ngomong dulu loh ya. Iya. Lagi harus balik dulu nih. Kirain sekarang, nanti ini dulu. Pada saat masih labil. Kuliah ya mandel. Uang SPP aja tak sikat. Terus jangan ditiru ya. Iya, ditiru lah orang nakal. Nggak boleh ya kan dulu. Mau sukses tuh nggak harus nakal dulu. Jangan ditiru nakalnya terus mau sukses aku nakal dulu nanti anak-anak muda. Nggak boleh. Enggak lah Mbak. Itu tuh lebih ke mental sih menurutku. Oh mentalnya bukan dari itu aja. Lah iya berani. Ya dari susah pokoknya. Lah iya untuk susah berpikir banget. Berani mengambil sesuatu hal uang yang untuk bayar apa menjadi itu kan berani. Iya. Kalau nggak berani kan enggak. Iya. Itu bakat spekulasi. Begitu ya, melihat mungkin kebanyakan anak sekarang kan kayak gitu sih. Kalau sekarang aku nggak bisa ngomong Mbak. Itu berbeda secara pressure pendidikan berbeda. Aku ngomong ono. Nggak usah sampean kalau sampean takut. Kalau saya gitu. Ya. Sekarang tuh ribut masalah cinta. Nggak ada. Aku mumet masalah itu. Makanya pusing. Iya karyawanku nih. Banyak. Halo. Oh iya Mbak, berapa sekarang Mbak? Karyawan untuk yang tetap 31. 31. Iya. Saat ini 32. Ya kemungkinan nambah insyaallah. Tapi kalau udah ketemu yang cocok mereka jadi tetap ya. Itu jenjangnya iyalah bagus yang 2 tahun kasih ini gitu. Terus ada setiap yang 6 bulan. Mbak Desi itu mesti gitu storynya apa, macam makan. Kayak bos kita juga kan ya, 1 bulan makan gitu. Jadi bekerja itu enak gitu loh. Iya, tapi masih ada yang bener dia enggak mungkin. Ya kalau sampean kan 31 loh, Mbak. Dengan berbagai macam apalagi yang baru lulus ya. Ini maaf bukan begini. Mereka tuh kayak mencari jati diri gitu. Aku tuh enggak pengen disuruh-suruh gitu-gitu lah. Iya, padahal nanti ketika sudah besar pasti gitu. Ya itu bakal kepake lah nanti sampai mereka berumah tangga itu. Ada yang sudah nikah karyawannya Mbak Desi? Yang udah nikah ada. Ada kan? Ada 1. Lah ya mungkin kan gitu. Maksudnya yang sudah menikah itu mungkin secara mental sudah lebih matang lah mungkin. Iya. Emosional. Kadang gitu. Mereka yang ini nih yang udah ini kadang yang ngomongin. Nah gitu kan secara mental. Lah itu yang saya maksud gitu. Tapi kalau yang baru-baru ya kayak gitulah Mbak Desi lebih paham tuh orang banyak loh tuh. Rewel. Sepusing apa punya 32 itu Mbak? Ya kalau sekarang karena memang aku milihnya kan yang memang yang kalau ada anak yang baru itu paling status itu iya. Ya aku orangnya nggak bisa marah Mas kalau sama mereka tuh, maksudnya marah langsung dan nggak bisa. Jarang, kalau nggak keterlaluan harus dikumpulin tuh. Oh, di briefing dong ya, sampai gitu. Kalau keterlaluan ya. Ya harus ada yang benar-benar diomongin gitu. Paling kalau nggak yang salah itu dipanggil gitu. Oh, gitu. Ada kesalahan atau chat pribadi. Tapi memang aku nggak bisa marah sama mereka. Jarang gitu. Kalau nggak terlalu. Tapi kok Riko ngomong sama galak ya Mbak ya? Ya kalau aku sama Riko iya. Kok berbeda ya nadanya langsung. Enggak, aku nggak benci sama dia. Ini aku kasih tahu. Aku sayang sama adik ya. Namanya juga adik. Aku mau dia itu punya tanggung jawab. Jangan kelampau enak. Pada saat ini kamu minta ini ada gitu dan dia melihat kita ada gitu loh. Kalau dulu kan ya mohon maaf karena dulu aku kuliah juga kasihan sebenarnya dia. Dulu aku kuliah kan banyak biaya dan waktu itu pada masa
mau lulus, dia udah SMA apa ya, minta apa gitu sama orang tua kadang nggak dikasih, terus bilangnya apa-apa kok Mbak Desi sih, aku nggak pernah gitu. Sampai aku tuh kayak dia minta HP tuh sebenarnya aku nggak punya uang Mas, itu aku pulang dari Bandung, uang tuh buat ibaratnya buat mama loh. Dulu mama tuh aku di Bandung, mama pernah sakit jantung ya, sampai sekarang pun masih sakit jantung. Itu kerja di Bandung. Oh iya, ini kerja di Bandung. Aku kerja 1 tahunan ya. Orang ngertinya mungkin sebagian orang ngertinya aku kerja di klinik. Karena aku ngomongnya gitu. Iya, aku tahu ini kerja apa. Sebenarnya aku kerja di merawat. Kalau dibilang perawat sampai sana tuh lemes aku sini Mas. Merawat. Iya, ya sebenarnya iya. Cuma kalau aku ngomong pekerjaannya nggak sesuai itu sebenarnya iya, tapi waktu itu kan memang benar-benar butuh dan nggak ada gitu, jadi aku lakuin sampai aku udah memang terlatih sampai 1 bulan. Nah, itu 1 hari aku pernah nangis mau nekat pulang kabur. Waktu berapa bulan itu Pak? Setelah dari situ atau baru berangkat? Jadi sampai sana kita ijazah dikumpul pagi kan, itu nyampe Bandung pagi, siang langsung kerja. Ijazah dikumpul kan di buat jaminan. Aku pikir ini kerja apa? Aku kalau kesehatan kemungkinan kan entah pasang NGT atau apa, orangnya lansianya yang memang sudah nggak bisa apa-apa atau memang butuh perawatan. Ternyata ora. Sampai sana si mama ini memang aku manggilnya mama, maaf orangnya udah nggak ada. Si mama ini masih sehat, tapi memang umurnya udah sekitar 60-an ke atas. Dia masih sehat, psikis dia yang terganggu. Jadi dia tuh temperamen. Itu tabok, dicakar. Tapi ini mohon maaf, tapi mama tuh baik loh. Aku bukan ngomongin orang yang udah nggak ada. Maksudnya pada waktu itu aku pertama masuk tuh dibentak, kalau dia marah itu nggak bisa dikeluarin, dia marahnya ke perawat. Dan pada saat itu perawatnya kalau nggak salah ada 6 untuk dari satu orang yang ngurus. Dari Flores, Kalimantan, Solo ada beneran. Dan itu tahu sendiri Mas, Flores gimana karakternya, kita betul. Gimana karakternya, nggak bilang orang Flores enggak ya, mungkin ada gitu. Karakter sendiri-sendiri orang kita yang sesama ini aja kadang susah ya daerah, susah untuk nyatuin ya. Bentrok lah antara itu, dan aku sampai stres, tapi tuh nahan. Aku untungnya aku mau cerita ke siapa. Kalau keluarga tuh kan kayak terbebani gitu. Ada telepon mama tuh ya ngomong aja enak kerjanya mak. Mama kan khawatir kan jauh, dan itu aku belum wisuda. Belum wisuda. Belum wisuda, aku nekat berangkat ke Bandung naik bis sendiri. Terus dijemput sama sopirnya si mama. Ya itu. Terus sampai sana kerja sehari itu udah pikirku, tapi gimana, gaji pertama 2.500.000 udah gede kan Mas. Pikirannya makan udah dari dia. Itu aku 2 bulan kerja, habis wisuda mau wisuda, aku pulang wisuda, aku bilang mau berhenti. Ternyata si mama ini seneng sama aku. Gitu. Jadi ditelepon, udah kerja di sini gajinya ditambahin. Sampai pada waktu itu bulan keberapa gajiku 6 juta pada saat itu. Iya, tapi iya maksudnya kalau diceritain prosesnya mungkin banyak banget, dan itu orang paling nggak percaya kalau orangnya, maksudnya kerjaku seperti itu aneh. Ini kalau boleh cerita hal apa Mbak yang menurut sampean nggak logis lah ketika di sana? Apa? Mandi sampai sejam. Itu harus 3 orang yang mandiin. Sikat gigi 1 jam. Pagi, malam mau tidur, sikat gigi 1 jam. Jadi kita kanan kiri nih. Aneh lah, ada ritmenya. Ada ritual. Apa ya? Bukan ritual ya? Iya namanya. Kebiasaan prosesnya harus dari ini dulu gitu ya. Aku tuh makanya nih orang kalau aku ceritain mungkin nggak percaya gitu loh. Jadi itu sikat gigi, gayung pertama. Kita kalau nyodorin airnya kebanyakan digampar. Dan pernah Mbak Desi? Pernah digampar, muncrat semua, dia tambah marah, muncrat ke dia. Terus kalau suster itu kan kamar mandinya di dalam ya. Kalau suster nggak boleh tuh, nggak boleh masuk di kamar mandi si mama. Untuk kamar mandi sendiri kan ada di belakang ya.
ada suster yang dari Flores kalau nggak salah, namanya siapa lupa, lucu. Dia tuh suka ngigok ngelindur jalan sendiri, nggak sadar kencing lah di kamar mandi si mama. Tapi memang dilihat di CCTV dia sambil merem loh mas. Oh gitu. Iya, karena dilihat kan dari CCTV sama si anak-anaknya. Si mama marah, jadi suruh nyikat kamar mandi sampai padahal kamar mandi itu gede banget dan disuruh nyiram air panas. Semua. Iya, supaya jadi steril ya. Ya pokoknya steril banget. Kita megang apa gitu harus cuci tangan, nggak boleh megang dia. Pintu tuh harus pakai siku, bukanya gini. Terus maaf kalau BAB, terus yang bersihin kita itu hampir ada setengah jam. Itu kalau dia pas, kalau nggak lagi dia nggak pas, si mama nggak pas, bisa sampai 1 jam lamanya di WC. Aku nggak nyangka loh, Mbak. Aneh kan? Terus tapi mama itu sayang sama aku. Lucu lah pokoknya. Kalau manggil aku si Putih. Dulu paling putih di situ aku. Si Putih, oh gila. Si Putih itu kayak anak kecil. Lucu. Baik mama itu. Terus suka dikasih uang. Terus kalau ke Singapura tuh aku yang diajak gitu. Iya, makanya aku ke Singapura sama dia. Enggak, tapi sebelumnya aku pernah ke Singapura kok. Oh, sebelumnya? Studi banding. Oh, studi banding. Iya. Iyalah. Studi banding kuliah. Dan habis berapa itu, Mbak? Ya itu. Tapi apa? Tuh kan. Sebenarnya menyangkal gimana coba? Enggak yang Mas omongin. Ya udahlah. Habis berapa? Ya, studi banding enggak banyak kok, Mas. Maksudnya untuk puluhan juta itu enggak. Dulu di tahun segitu gitu. Dan sanggupku tuh kayaknya waktu itu cuma berapa juta gitu loh. Berapa juta pada saat itu ya banyak loh, Mbak. Ya enggak lah, temen-temennya 5 juta gitu. Aku tuh kayak cuma 1 juta dan nahan enggak beli apa-apa. Yang penting pernah sana betul-betul lah gitu ya. Iya, paling beli kaos. Di sini I love Singapore. Iya. Iya. Iyalah gitu. Itu lo pengalamannya kalau ke Singapura tuh senangnya sama si mama. Di sana tuh yang mewah-mewah gitu kalau sama si mama, dan memang dia ngasih fasilitas bagus di sana. Tapi ya sesuai gitu. Iya, sesuai ketika mungkin sampai merawatnya dengan hati loh mungkin ya. Iya, ini aku ngomong ini ya. Iya. Kayak hewan juga gitu. Kita pakai perasaan pasti dia juga. Itu hewan gitu, apalagi manusia. Dia tuh dipegang pipinya sama orang lain nggak mau. Tapi kalau aku cium dia mau. Oh, jadi gitu. Kita kan gemes ya. Ya saking stres kali di sana akunya. Jadi aku cium, aku redekin gitu. Ya itulah. Tapi berapa tahun Mbak itu? Sampai di Bandung itu? Tapi itu bolak-balik setahun. Lalu aku berhenti. Aku tunangan kalau nggak salah. Aku tunangan, aku kerja kan di tempat bidan itu sekitar 8 bulan. Oh, yang di Metro itu ya? Ya, sekitar 8 bulan atau hampir 10 bulan lah, lupa aku. Itu aku mau nikah, aku nggak punya biaya. Aku ngumpulin dari apa, biaya yang kemarin tuh yang kerja di Bandung udah, maksudnya nggak ada ininya gitu loh. Nggak ada bekas. Ya untuk bantu juga sih waktu itu kepake, maksudnya bermanfaat. Ke sana itu ditelepon. Kerja ya balik ke sini beberapa bulan karena mama mau berangkat ke Singapura, dan di Singapura ini mau lama. Habis itu ditawarin gaji yang lumayan besar. 9 juta. 9 juta. Iya. Terus itu udah gede kan. Pikirku 2 bulan kerja aku udah bisa nyewa ini. Oh gitu. Iya, dan pada saat itu memang untuk nyewa taruh. Bukan, itu yang buat dudukan itu apa? Dudukan apa tuh Mbak? Manten itu apa? Dekor. Iya. Ada lagi lah namanya apa? Iya, dekor. Iya, tapi kalau dekor kan semua. Oh iya. Itu kan cuma buat itunya doang sama. Okay. Aku tuh uang. Ya itulah. Sama make up sama lain-lainnya. Alhamdulillah udah pulang. Oh, berarti 2 bulan itu untuk semua itu. Iya, yang ngerti aku di sana tuh gimana ya cuma suamiku yang ini sekarang kan. Kok suami yang ini berarti? Iya, yang sekarang jadi suami. Gitu loh. Maksudku gitu. Nah iya, suami yang ini. Ya belibet. Ya Allah. Tapi gini Mbak, aku dari tadi tuh garis bawahi gitu kayak apa ya? Sampai tuh berjuangnya tuh ya pasti punya tandasan alasan lah ya. Alasan kuat lah. Entah itu dari sisi keluarga, ya kalau orang tua itu pastilah ya, ibu bapak itu udah jelas ya.
Ya aku boleh bahas itu ya? Boleh lah. Boleh. Masa nggak boleh? Boleh. Waktu bapak tuh jual itu, jual yang sekarang sampean beli lagi tuh, yang katanya di pekarangan. Oh iya, itu belum boleh. Enggak, ada satu yang belum boleh. Heeh. Ada yang satu belum boleh dibeli lagi sama orang yang beli dulu. Tapi sebagian kan sudah sampean beli. Iya. Iya kan? Maksudnya untuk yang lain udah kebeli lah. Gitu. Iya. Pada saat itu untuk apa, Pak? Misalkan bapak sampean menjual itu, apa murni hanya untuk kebutuhan kuliah dulu? Enggak lah. Kuliahku nggak sampai segitunya jual tanah loh. Sudah di akhir itu. Dulu tuh bapak kalau nggak salah sawit lagi naik-naiknya harga ya. Nggak salah di waktu itu. Terus ada apa ya? Dia tuh kayak ngasih bibit ke orang lain. Oh iya iya. Dan nggak dibayar. Dan bapak tuh percaya nggak? Bapak kan masih awam dan bapak tuh kalau ngelakuin apa-apa nggak ngomong sama anak gitu. Maksudnya jarang gitu loh. Waktu dulu karena memang mungkin aku masih dianggap yang belum kecil, penting. Kecil. Bang Plecit. Ya. Bang Plecit. Rata-rata gitu Mbak. Anak itu tetap anak, rata-rata memang gitu sih. Ya dulu waktu kuliah. Lah ya maksudnya. Terus itu ya collab lah ibaratnya. Ada yang harus dibayar, bank pun ada waktu itu. Dan itu di masa aku di Bandung juga gaji untuk bantu bayar bank itu berlangsung beberapa bulan, alhamdulillah. Dari situ tuh udah mulai agak ketata lagi ya, walaupun masih pating telecek tuh ada. Yang ke rumah gitu ya. Ya. Ke rumah jadi 1 minggu tuh enggak 1 minggu lah, paling 1 hari ada, besok 2 hari lagi ada. Terus enggak juga sih. Atau 1 bulan sekali. Mungkin. Kalau kayak gitu tuh biasanya Mbak, aku gur nebak. Ya lupa juga sih, pokoknya intinya waktu itu memang kondisi keuangan masih buruk dan memang waktu pas aku kuliah lagi banyak-banyaknya biaya. Makanya sampean ketika mungkin melihat orang tua juga seperti itu, dalam keadaan seperti itu, maka sampean berusaha untuk membuat usaha kecil-kecilan lah. Mungkin loh, itu mungkin sebagian dari alasan itulah. Ya usaha ini tuh sebagian besar juga tuh berkat orang tuaku. Tapi sampean menemukan ini ya Mbak ya, apa sekarang banyak loh sekarang nih. Ya perabot ada, yang kosmetik ada. Tapi yang membuat yang pertama awal mula Mbak. Awal mula ya banyak, baju 25.000-an tuh aku gantung. 20.000, 15.000-an tuh aku ngemper gitu. Pertamanya belum ada etalase itu, sebelumnya itu. Tapi sudah punya reseller yang mau beli ini. Itu kayaknya reseller nggak tahu deh. Kayaknya masih via Facebook gitu, entah orang jual lagi, aku nggak ngerti atau BBM memang orang-orang dulu paling Mbak. Oh iya deh. Aku yakin BBM dulu. Iyalah BBM pasti. Iya. Dulu tuh belum. Banyak ceritanya tuh yang aneh-aneh banyak loh Mas. Maksudnya? Gak masuk logika. Satu contoh deh. Aku pernah kehilangan HP. Oh iya. Iya. Iya ini. Aku pernah kehilangan HP waktu kuliah, itu BBM, dan itu dibeliin hasil arisan mama. Oh gitu. Iya. BlackBerry Gemini. Iya. Aku ke pasar bawah itu nyari apa ya? Apa nyari dagangan ya? Atau cari buku? Kalau nggak salah, aku taruhlah dashboard. Lupa. Baru 5 langkah, situlah. Balik lagi baru keinget. Udah nggak ada. Diproses lah. Kalau BBM kan pinnya masih tetap kalau belum ditembak atau apa ya. Betul. Entah itu udah orang kedua yang udah ngebeli lagi BBM-nya atau gimana, aku nggak ngerti. Lesbi. Dan aku jadi umpan gitu. Iya. Jadi chattingan seolah-olah sesama jenis. Iya. Gitu lah. Sementing balik. Iya. Gitu kan? Ya memang harus nggak apa-apa. Dan itu ketemuannya di Unila kalau nggak salah. Dan aku memberani. Terminal toh? Iya. Apa sih? Nek gue nunggu kayak halte. Iya halte itu di Unila ketemuan dan. Ya udah. Akhirnya selesai juga. Iya.
balik. Tapi nggak tahu itu yang udah ngebeli atau enggak. Aku pada saat itu nggak peduli. Iya, yang penting pulang kan. Dan dia tuh jual ketela kalau nggak salah. Apa singkong goreng yang kecil-kecil gitu. yang model zigzag. Ya, kotak-kotak juga ada. Tapi di situ udah mulai Mbak, udah mulai bahwa sampean itu aku pulang pengen inilah gitu, usaha inilah gitu, yang sampean bangun hari ini gitu. Pulang kuliah. Apa dulu tuh belum pernah berpikir seperti itu gitu? Sampean itu dulu masih biasa online aja. Online jalanin aja. Dulu online tuh masih enak, satu tas bisa sampai 100.000 keuntungannya. Iya, karena tapi kan online Mas, sehari laku nggak mesti gitu kan pada saat itu. Dan memang di kampus tuh aku udah terkenal online shop. Iya, di kampus dulu aku udah pokoknya terkenal. kalau Desi online gitu. Apa dulu namanya apa dulu? Nama populer Mbak Desi itu apa? Desi Chip Shop. Iya, makanya aku gak ganti tuh nama. Mungkin orang di sini aneh ya. Makanya aku gak ganti karena ya dari dulu emang dari gitu. dulu memang sudah nama itu melekat toh. Iya, aku jualan kue ya, aku dengar betul. Itu lebaran. Jadi ini gini nih, ini versi adikmu ya. Ini versi adikmu. Apa namanya? Dulu tuh kalau pulang kuliah sampean itu nggak istirahat gitu. Iya. Bikin kue di rumah tuh. Misalkan libur 2 hari atau berapa bikin kue dan nanti itu dijual lagi gitu. Iya, itu waktu puasa sih lebaran. Dan cuma setahun kok. Satu kali itu. Iya, tapi kan kalau mungkin anak yang lain mungkin tidur lah, namanya juga pulang. Oh iya. Mungkin ya aku nggak pernah gitu. Tapi begitu melihat peluang ini Mbak, peluang sampean bawanya misalnya mulai, kalau bilang nggak nyangka mesti ngomong aku tuh nggak nyangka pasti gitu, atau memang sudah menyangka bahkan seperti ini? Iya. Udah. Maksudnya punya angan-angan cita-cita. Iya, kalau angan-angan. Tapi gitu. Untuk nggak nyangkanya ya memang nggak nyangka. Nggak nyangka gitu. sampai seperti ini kan. Iya. Bahkan spekulasi sampean itu luar biasa loh. Kalau aku bilang itu, saya pribadi tuh saya tuh berani mengambil resiko tuh. Saya bilang gitu, mungkin kalau dari versi sampean benar atau salah ya. Sampean tahu gitu resikonya apa kalau berhasil dan kalau tidak berhasil ya. Pasti sampean punya pertimbangan sendiri lah. Ya pernah gagal ya sering. Lah iya. Yang orang nggak tahu. Tiba-tiba. Iya. Ya pada saat itu sering gagal tuh banyak. Maksudnya untuk masalah yang di rumah. Iya usaha. Usaha. Berapa kali Mbak? Berapa? Kegagalan tuh apa? Kegagalannya piye? Ditipu. Masih aja. Dulu juga sering ditipu. Aku waktu kuliah kerja itu ya sering kena tipu. Dan sekarang pun waktu 2020 ya kalau nggak salah. Nominalnya 20 juta. Itu masih ini ya, untuk kerugian lainnya maksudnya ada kerugian memang yang diusahakan. Untung rugi itu ada. Gitu. Ya, sampai ratusan juta ada. Pernah. Iya, tapi orang nggak tahu, taunya enaknya aja. Iyalah Mbak. Iya makanya itu. Makanya gitu aku tuh nggak yakin sampean bisa. Ini aku dari ngomong sosial ya. Sampean tuh kalau di TikTok kan luar biasa tau. Ya aku ngomong gitulah. Entah itu tuh saking pusingnya sampean ya. Kalau saya pribadi melihatnya gitu. Iya. Kalau orang lain mesti ada lah yang ngomong, kok penak mentoh happy terus gitu. Kalau saya berpikir berbeda gitu. Pressure tekanan terhadap Mbak Desi itu sampai seperti itu tuh membuat apa sih kayak ya joget-joget gitu. Aku tuh ngeliatnya gitu. Tapi emang sebenarnya pribadiku kayak gitu. Tapi tuh karena terpotong ke bawah kemarin kerja. Aku memang kerja di bidan kan harus jaga sikap. Nah sekarang kan aku udah bebas. Jadi aku harus bebas lagi. Oh gitu. Iya. Aku kuliah tuh edan. Gitu. Iya. Apa hal yang paling edan Mbak? Dari sini sampean gitu. Iya. Pada saat ngomongin apa gitu. Ya paling sama teman-teman lah di asrama biasa. Oh biasa kalau wanita-wanita itu lah. Iya. Dar gitu kalau ngerumpi kan. Iya, tapi tuh yang paling heboh tuh aku tuh kadang orang gila jogetnya enggak. Oh gitu. Makanya aku sering bilang jaranan itu. Mbak Desi sering ngecat ngomong negur kuwi ya. Aku tuh kadang suka joget jaran. Kalau kuliah dulu mereka tuh teman-teman yang di asrama sih. Maksudnya teman-teman gitu. kita tuh kayak sering
Tapi kan mencairkan suasana lah. Iya, humoris sebenarnya. Nah, Aku tuh mungkin kalau sekarang kebawa karena aku punya karyawan dan segala macem, aku jaga sikap. Tapi sebenarnya masih humoris sama Ya, mereka. dalam sisi yang lain sampean betah nggak Mbak menjaga itu? Hah? Untuk tidak menjadi diri sendiri nih bahasaku gitu. Betah nggak? Nggak betah. Nggak betah kan? Nah ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Soalnya aku pertama kali ya Mbak, pertama kali lihat sampean itu di mana ya? Tempat Siro kayaknya. Apa ya? Iya, aku masih tempat sana waktu itu ngambil apa gitu. Terus aku lihat, oh ini toh gitu. Waktu itu pertama kali. Terus begitu saya nggak tahu lagi, mbah piye ceritanya sampai tiba-tiba kontak untuk kerjasama pertama itu. Kayaknya itu deh. Iya. Sebelum-belumnya nggak pernah loh. Itu bahasaku tertata sekali waktu aku itu. tapi kan berteman sama Facebook sampean, jadi aku tuh suka nontonin gitu loh. Aku tuh bingung waktu itu mau apa? Acara apa nih yang mau nih? Tonton, makanya sampai aku tanya sampean keroncong atau apa kan? Oh iya itu. Dan itu sampean toh pertama kali yang di toko. Ya aku dulu mikirnya gini loh Mbak. Seorang Desi Chip Shop itu gitu. Positif gak humoris lah gitu lah. Aku loh ya. Nggak ngomong orang lain loh ya. Iya, aku kalau ngerti sekilasnya aja. Saya kan aku ngomong gitu. Pertama, tapi begitu ngechat pertama gitu. Kelihatan ini kalau humble tuh kelihatan. Aku ngechat 1 baris, 2 baris, sampai barisnya tuh banyak gitu. Terus aku ngomongin juknis, sampai bilang aku ki mak gak mudah loh ngono-ngono ki Mas. Kita yang penting acara gitu. Ya kan? Aku sampai bingung. Nah, kurangnya kalau udah ini nggak mau pusing karena udah banyak pusing. Iya, kelihatan waktu yang di sini juga gitu. Aku mah pokoknya pidato. Saya selalu bilang gitu waktu itu. Luar biasa loh Mbak Des itu. Aku tuh serius loh. Kok iso gitu? 28 tahun mau menganjak 29 tahun itu, saya yakin sampai itu 2 digitan paling. Enggak lah ya, karena mentalnya udah terlatih dari dulu ya. Membohongi itu tadi ya. Iya, sama aku udah dari kuliah memang waktu itu susah, ada yang susah dibuat sendirian, memang susah waktu itu. Kalau aku bilang susahnya kan karena kesusahan semuanya nggak benar ya, memang kadang ada yang dibuat sendiri susah itu tadi loh. Nakal tadi ya. Iya. Tapi ada apa-apa, mungkin memang kalau sekarang ya masa lalu itu, kalau ada masa lalu kan ada masa depan. Aku sepakat ini. Jadi aku melihat sebuah fase gitu. Anak-anak tuh rata-rata menganjak usia belasan nanti fasenya seperti ini, nanti puluhan seperti ini. Ya pada saat nakal itu pun aku ya mikir gitu loh, untuk gimana caranya dapat duit dengan gitu. Tanpa menyusahkan siapapun. Dan tidak perlu tahu siapapun betapa susahnya. Ya kalau dulu sih ada ngerti lah teman-teman. Oh yang teman dekat. Iya. Ya iyalah. Aku makanya kaget pertama kali bahas motor itu. Maksud iya sih sampai gue nanjak macet gitu. Iya. Nah, kalau nanjak kan itu apa sih bukit ya kalau Malahayat itu. Nanjak perempat. Remnya tahu sendiri, remnya udah nggak begitu ini juga. Pakem lah. Kita kan pakai sepan. Oh iya. Sepan panjang kalau kuliah. Jadi kalau gelinding kan nahannya agak susah. Ya kadang ngeprok ke kiri, harus diproin atau gimana. Ya, memang tajam banget tuh. Iya, Malahayat itu. Ya kadang nggak cuma macet karena itu, macet bensin juga sering banget. Motor habis dilemper tuh borosnya minta ampun kayaknya. Iya ya. Itu perkiraanku seliter ini untuk beberapa hari bolak-balik kampus, dan waktu itu pada lagi skripsi atau KTI ya. KTI. Kalau KTI itu D3 kalau di bidan. Skripsinya D4, aku 2 jenjang. Terus apa? Maksudnya ada momen yang kemarin chatting itu sama saya itu mati di mana? Bergen apa sih, Sidoarjo? Iya, pernah. Itu mati ada kejelikan. Dulu kan gejalanya gelap terus lubang. Oh, enggak gelap jelas. Dan itu gerimis, peteng. Apa jenenge motor Mio kan rambur berebat kayak tinter. Jadi nggak kelihatan loh ya? Iya, jelek lah. Jelek mati. Ternyata kayak kabelnya ada yang
putus. Dibawalah digiring sama orang ke bengkel dan di bengkel itu dikumpulin orang yasinan, pulang yasinan. Mbak wedok tekan ngendi gitu-gitu. Aku dari kampus mau pulang dan tadi kan hujan jadi sampai sini kemalaman. Gak ada yang bisa tuh karena bengkel tambal ban. Dibongkar sampai jam 10 kalau nggak salah, itu aku setengah 7-an nyampe jam 7 atau apa nyampe mati itu terus sampai jam 10 baru kelar, ternyata ada yang putus doang, dibongkar di apa-apa. Gitu. Ternyata cuma alah Mbak, cuma ada yang putus. Jadi itulah. Itu terus aku jalan lagi sampai Miwon tuh ada jeglekan lagi. Itu Miwon tuh udah lurus sebenarnya tapi ada beberapa joglangan yang benar-benar dalam. Nabrak lagi, lepas lagi. Aku kan dulu selon, sekarang suruh naik motor ke ini aja. Nggak berani, Mbak. Nggak berani, maksudnya kagel. Kalau dulu terjal. Dulu mati. Sikat-sikat ya. Panik kempes. Bocor. Terus udah nyampe Sidoarjo disusul bapak. Ditempelin dulu sama bapak. Kalau nggak disusul sama bapak ya nggak tahu nyampe jam berapa karena bapak memang khawatir waktu itu. Khawatir untuk anak wedok iki gitu. Iya, dan HP itu mati-mati. Yang sampean foto-foto itu bukan ya? Itu udah berbeda. Beda. Aku tuh berharap pertama kali dapat data itu loh. Tapi ya udah kayak gini aja menurutku menarik ketika sampai di sini loh. Terus kenapa mau ke sini Mbak Desi? Enggak apa-apa. Apa coba? Apalah alasannya apalah? Ya kan udah diundang ya, Mbok ya teko. Ya aku dulu pertama kali menawarkan ketika ini nih aku cerita nih. Ini studio ini pertama polos nih. Terus pikirku, aduh, belum gitu. Belum ngomong tuh, nggak berani tuh. Takutnya gimana gitu. Terus lama kelamaan ya aku berusaha untuk melengkapi ini. Ini masih ada yang belum lengkap sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan sebentar lagi lengkap. Tapi yang kaget tuh gini, kapan cepat nih kopi nih gitu, bahasanya gitu. Canda. Ya enggak, maksudku tuh kok, kok gitu. Iya itu sisiku tuh sebenarnya kalau orang nggak tahu mungkin lihat pertama mukaku judes, pendiam. Enggak, iya ada yang ngomong. Oh ada yang ngomong. Sebenarnya kalau udah kenal ya enggak. Enggak, cerawak ya Mbak ya. Ya cerawak. Iyalah kelihatan. Iya kalau cerawak iya. Iyalah. Ya tapi kalau nggak penting orang nggak terlalu kenal ya aku diam, nggak terlalu. Entah jaga image atau apa nggak tahu, memang dari dulu aku gini. Kalau nggak ini ya diem. Pertama kali nih aku ke toko ya, rondon acara itu, Mbak Desi loh, pikirku kok menengahi. Pikirku tuh ya siapa tahu sering bikin apa gitu, namanya tokonya gede toh. Enggak tahu itu. Enggak tahu. Di tokoku sekarang tuh belum ada setahun lah. Pindah di depan. Terus merembet ini ya setahun ke belakangan ini. Iya, menggembarkan jagat raya itu. Ya rumornya, kalau aku kan sering denger. Ya tapi waktu kan di rumah tuh udah rame sebenarnya Mas. Tapi karena di belakang mungkin ya. Iya mungkin hanya orang tertentu dan yang banyak tahu. Yang memang antusias seneng gitu loh, bukan karena murahnya doang. Berarti semua murah nih. Aku kasih tahu nggak semuanya murah. Iyalah. Ya tapi tapi kan aku bisa ngasih kualitas yang baik, pelayanan yang baik di harga yang sekian gitu. Oh. Iya. Terus sekarang kan ada yang apa Mbak? Apa? Kayaknya bikin brand sendiri deh. Iya, alhamdulillah itu luar biasa. Akhirnya punya brand sendiri gitu. Iya, tapi kan kalau brand prosesnya panjang, itu kan baru kita launching aja doang sih. Kalau peresmian segala macam belum ada. Itu yang cowok ada baju Mbak? Cowok masih belum. Masih mau. Tapi karena kemarin kayak lagi seperti ini kan aku nggak berani karena cowok beli bajunya kalau iya. Kalau wanita kan. Ya seperti saya dulu. Nggak punya duit beli pokoknya. Iya, sampai ya banyak. Enggak sih ya karena memang di sini tak akui piramida. Maksudnya gimana tuh? Bagus ekonominya. Oh gitu. Untuk jual belinya aksesnya bagus banget gitu loh di sini. Iya sebenarnya kalau orang-orangnya semuanya jeli yang gitu ya. Bukan jeli melihat peluang atau manfaat ya. Peluang manfaat tuh sebenarnya bagus. Ya kadang ada orang yang merasa kurang tuh mungkin kan karena kurang usahanya untuk ngikutin kemajuan atau ngikutin kemauan orang gitu kan. Gitu. Jadi ya sekarang bukan cuma tokoku. Toko di ini berderet nggak? Iya. Nah itu loh Mas. Berderet memang. Tapi kan strategi marketnya masing-masing gitu ya. Iya. Terlepas dari rezeki memang nggak akan tertukar gitu kan. Ya kalau maksudnya
diikuti caranya tuh syukur, kalau dianggap nggak baik ya. Tapi sampean tuh punya idola nggak sih Mbak? Untuk di konteks berdagang ini ada nggak sih Mbak? Aku tuh waktu chat pertama kan Bob Sadino. Nggak ada. Belas. Nggak ada. Baca buku siapa gitu? Nggak ada, paling liatin dulu, kalau dulu belum ada TikTok, liatin Instagram gitu, masih gitu. Oh, yang berapa detik itu? Iya. Berarti aku salah. Tapi itu buat lebih ini gitu kan, itu diambil poinnya. Iya betul. Nah itu, tapi kalau aku tuh harus nonton, aku nggak suka nonton. Baca buku? Nggak begitu, dulu pelajaran. Berarti salah Mbak. Ya tergantung itu orang masing-masing sih kalau aku. Ya enggak, aku tuh gini, ya menurutku kembali gitu. Ketika sampai seperti ini pasti secara apa ya, ilmu lah. Kalau pengalaman tuh udah jelas lah. Jelas lah. Kalau pengalaman tuh udah jelas, tapi asupan untuk di bidang membaca, menonton, seminar mungkin ya. Kalau yang lebih modern mungkin, tapi mungkin luar biasa sampean. Pertama berpikirku loh ya. Ini tak ulangi lagi, berpikirku. Begitu sampean ngomong kayak itu tadi malah bingung aku. Enggak. Jadi ketika sampean nonton poin-poinnya gitu dan sampean lakukan gitu. Ya ada yang diterapkan, hanya ada yang masuk jadi energi positif. Jadi ya keluarnya positif gitu. Sampai sering bikin story itu. Iya. Itu yang tak rasain tuh intinya apa yang kita berbuat baik, selama kita merasa itu baik ya bakal baliknya baik lagi, gitu loh. Dibanding yang ngomong-ngomong buru-buru terus saya capek loh kadang-kadang denger kayak gitu tuh aku ya mumet. Apa itu? Ya orang-orang yang pokoknya didik. Iya. Personal lah intinya gitu. Iya. Jadi kita jungker wale itu. Iya, ngapain sih kamu ngeliatin orang capek-capek nggak ngelakuin sendiri dan lihat hasilnya? Nah ya gitu. Kadang-kadang ngurusi uang kan, ngurusi awake dhewe. Lah iyalah. Ya, kecuali kalau orang susah kamu ngurusin nggak apa-apa, itu kan bakal baliknya lagi baik. Aku pengen loh Mbak itu, serius loh. Ya coba aja Mas, tapi aku nggak, maksudnya. Iya enggak. Maksudnya itu aku tuh mau memulai. Baru mau memulai. Dan nggak semua apa yang aku lakuin tuh aku posting gitu loh. Nih. Udah itu udah usah dibahas Mbak. Kalau aku mudeng karena di situ tulisannya secara terbuka nggak apa-apa, secara tutup nggak apa-apa. Tapi maksudku yang nonton itu ya mikir positif aja loh. Tapi kalau mikirnya ngiwo terus ya belok kiri. Nah ya gitu loh ya, nggak selesai dan nggak patut, nggak penting aku tuh kayak gitu tuh. Serius capek malah dipikir ya. Kayak bikin ini nih, ada yang ngomong begini nih, kok Sri Bawono ngomongin apa dunia malam gitu waktu pertama kali. Ya aku ngomongin apa adanya aja. Ya protes wae lah. Nggak mungkin tak baca juga. Oh iya. Kayak gitu tuh. Maksudnya kalau aku mikir hanya sebatas ini tanpa orang itu melihat saya bikin ini dengan uang pas-pasan, saya dipecat, saya tidak bisa mengajar lagi. Tapi nggak perlu gitu. Sekarang sudah jadi. Mbak Desi, kalau bicara orang tua gimana? Orang tua? Ibu lah. Aku tadi lihat ibu loh ya. Tempat Mas Iko tadi. Anak sampean gulung-gulung harta rekat terus itu. Wis tang itu. Gulung-gulung sama kayak emaknya dulu. Jaluk es krim apa ya mau ya? Enggak tahu. Pokoknya mau. Wis harta rekat harta kirim nih. Wis sadar nih. Terus sampean datang tadi. Makanya itu. Aku lihat ibu gitu tadi. Bicara ibu gimana sampean itu? Pahlawan. Ya kalau dari ini sebenarnya memang pahlawan dari dulu, dari kita lahir mereka udah sebenarnya memang harus diperjuangkan ya, tapi sampai saat ini ya dengan keadaan yang lebih baik seperti ini tuh kayak masih harus lebih gitu ngelakuin buat mereka. Itu kan yang apa yang mereka lakuin tuh tidak sebanding. Ya iyalah. Iya. Maksudnya apa ya? Dulu tuh ngelihat bapak sama mama memperjuangin tuh kayak dari kuliah sampai aku ngerintis jualan tuh kan bapak mama juga kan. Jadi yang awalnya nota itu mama,
aku kan masih di metro, datang barang, orang ngambil, jual, mama. Oh gitu. Iya, ke mama. Dan waktu rame itu kan mama orang sakit jantung. Kadang kalau udah rame malamnya dia kumat kadang. Oh. Dulu itu sampai kayak gitu. Dan terus waktu itu pernah aku mau berangkat kuliah dan memang minta uang apa ya kalau nggak salah untuk kuliah. Mama nggak ada duit sama sekali. Terus pinjem lah kayaknya uang agak panas. Iya, sampai jatuh dari motor. Waktu itu pernah. Sampai jual anting pun pernah, memang untuk ngasih uang saku aku. Seminggu tuh 200.000 cukup gak sih Mas Dika? Ya makanya, tapi aku nggak menyalahkan orang tua aku gitu. Mereka membantu secara tenaga dan benar-benar tenaga mereka tuh terkuras di waktu usaha ngerintis dulu. Tapi ya pemberian ya Mbak ya. Mungkin karena memang waktu itu 200 memang mampunya segitu loh. Mungkin loh ya. Mungkin. Iya. Mungkin gitu. Iya. Waktu itu ya memang lagi pas Don-donnya gitu jatuh. Iya 200.000 sebulan tuh mikirnya kamu sehari makan 20.000. Satu kali satu bungkus kan 10.000. Urung bensin. Ya urung akeh lah. Ya urung nakal. Terus akhirnya berpikir untuk membuat banyak lah pokoknya, sampai orang tuaku tuh banyak denger celaannya tuh. Celaan apa Mbak yang mungkin dulu tuh? Ya bukan celaan ya, paling gunjing. Apa ya? Ya podo wae lah. Rasan-rasan bahasa kerennya. Rasan itulah kedenger. Yang janganlah. Intinya ya waktu aku bukan karena aku kuliah loh mereka tuh sampai nggak collab kayak gitu tuh, bukan. Oh bukan, karena ya itu tadi ya saya ceritakan tadi ya. Ada usaha yang memang collab dan gitu. Pada saat itu memang kuliahku lagi banyak-banyaknya biaya. Ya kalau ini kenapa nyanggupin dari awal kalau memang orang tua aku nggak mampu gitu loh ya. Memang pada saat itu pas aku kuliah lagi bagus usaha bapak. Terus tiba-tiba down, tapi sampai harus lanjut kuliahnya gitu kan. Iya, aku lo sampai pernah mau nggak lulus skripsi. Gara-gara aku nggak pernah berangkat. Nah ya itu kan berarti kan kesalahannya bukan ke ya tapi memang ada karena finansial harus dibayar. Oh gitu. Salah satunya faktornya itu karena ada sebagian kesalahanku. Ya kayak SPP kayak gitu. Oh yang tadi. Iya aku pernah sampai nggak lulus. Mau hampir telat wisuda. Dan alhamdulillah ya kelar itu wisuda. Kalau sampai sekarang ini jadi seperti ini tuh nih tak kasih tahu karena banyak orang-orang yang supply. Nah itu loh. Jadi nggak pure semua itu. Desitok. Iya, jangan salah persepsi kok. Makanya kenapa kamu cepat, karena memang beberapa orang supply dan karena mereka percaya potensinya tuh bakal bagus. Tapi kan yang dipikir mereka tuh pasti gitu. Taruhlah ya supplier banyak. Untuk aku begitu dengar itu berarti kan sampean harus feedbacknya juga banyak toh. Maksudnya memberi mereka ketika sampean ini target 1 bulan. Enggak. Ini gitu enggak. Lah kok story-nya gitu. Sales apa sih? Ya kalau sales iya dong Mas. Sales ini kon target tapi barang renek lucu ngono. Story-nya sampean gitu waktu itu. Iya. Iya. Kalau sales tuh paling bayar jatuh temponya. Kalau sales biasa memang ada produk yang kita sales. Gitu. Biasalah kalau toko ada salesnya pasti. Semua toko. Ini kayaknya harus diakhiri lah. Kayaknya kalau nggak diakhiri nggak berakhir ini ya. Iya kan Mbak? Terus akhirnya saking aneh. Terus ya ini kembali ke usaha bahwa sampean itu tidak lepas dari apa ya, anak muda yang berhasil membuat sesuatu hal yang berbeda dan pesat gitu. Iya kan? Iyalah, harus diakui itu loh. Walaupun sampean nggak ngakui, misalnya sampean di sana lebih banyak, di sana lebih banyak kan bahasanya sampean gitu. Yang ini nonton ini bakal dari luar daerah loh. Ya mudah-mudahan gitu. Iya, tapi aku percaya ini karena aku ngomong di sini pasti banyak gitu. Jadi aku takutnya sombong. Enggak ada pokoknya. Terus sekarang tuh kalau misalkan kayak saya nih atau siapapun yang nonton ini pengen berusaha nih, ya pasti ada lah. Mereka tuh mengidolakan walaupun nggak bicara ya. Ada orang yang mengidolakan tuh bicara banyak dalam segi pressure untuk usaha.
juga banyak, dalam bermusik juga banyak, dalam mendidik juga banyak gitu ya. Sampai itu kalau misalkan anak-anak muda yang pengen berusaha di bidang perdagangan lah, apa persyaratan untuk menjadi seorang, ya nggak mencuri, untuk berbagi dengan mereka gitu pengalaman yang sampai tahu alami tentu. Nakalnya jangan dicontoh. Enggak nakal. Kan tadi habis ngomong meletre Ya enggak, meletre asik. Jangan. Ya dulu aku peletre loh. Lah iya. Apa gitu. Kalau sekarang kan Mbak Desi udah bisa merasakan nih di fase ini loh ya. Ini yang tak ulang, ini di sini aku ngomong. Jangan di sana. Apa yang harus mereka lakukan? Jangan pernah takut buat nyoba. Terus apa ya, aku tuh nggak bisa berkata-kata deh. Bisa. Jangan gengsi lah ngelakuin apapun itu buat pengalaman gitu. Kita kalau nggak tahu pengalaman nggak tahu ke depannya gimana gitu. Kita harus, kalau usaha kita harus tahu nih, jangan di musim hujan kita jual es, ya nggak? Iya. Nah gitu. Maksudnya untuk ini loh, makanya aku banyak usaha nih. Nggak di pedaganganku nggak di kayak perabot doang. Oh iya. Saat perabot sepi aku kan masih punya yang lain ya, gitu. Yang masih lumayan ininya. Saat ini sepi kayak corona kemarin, perabotku masih jalan gitu. Sebenarnya banyak mumetnya. Iya kan. Tapi pada saat itu kan hanya yang penting semua tertutup gitu. Untuk satu. Nah, berarti tidak gengsi. Iya. Terus jangan takut mencoba. Iya. Sedekah nggak Mbak? Sedekah ya harus kan ya? sekali. Harus sekali. Aku dari masa nggak punya udah berpikirnya udah sampai ke situ gitu dari kuliah dulu. Lah iya, berarti jangan gengsi. Jangan takut mencoba. Ya, berbagilah. Terus berbagi. Ya. Itu yang Mbak Desi lakukan saat ini. Iya. Sudah? Berpikir positif. Iya, Mbak Desi itu selalu berpikir positif. Kadang ya enggak. Nek wis di pressure baru nek. Makanya sing koncoan WA nek gitu. Nek wis kucap masalah karyawan. Boy. Iya, karena itu aku TikTok, kamu TikTok. Aku dulu pernah muda. Nggak gitu-gitu. Iya, maksudnya tapi kan? Enggak, yang jeleknya enggak harus ikuti kan? Iya. Aku ceritain aja nih, dulu tuh aku seperti ini dan itu enggak berfaedah gitu loh. Susah loh Mbak. Susah serius lah. Iya, tapi ya alhamdulillah sekarang tuh banyak yang dulunya karyawan-karyawanku enggak peka. Sekarang yang daplek itu alhamdulillah. Sekarang enak itu. Maksudnya ya dia ngerti lah alurnya, dan sekarang bisa segininya aku megang semua ya karena semua ada karyawan yang memang udah ngerti. Yang udah inilah sampai 30. Pelan-pelan sekarang manajemen diperbaiki. Sama. Sekarang sudah Mas Adi juga sudah di rumah terus kan nih? Iya belum, masih kerja karena WFH-nya lebih panjang dia. 2 hari kerja, selebihnya libur. Oh gitu. Berarti dalam 1 minggu 2 hari kerja. Iya. Wah enak Mas. Enak kalau 2 hari kerja. Ya, tapi tetap aja kalau lagi pas ada. Sewaktu-waktu ditelepon ber gitu ya. Iya. Ya enggak apa-apa lah Mbak. Iya, aku tuh gaptek sebenarnya. Gaptek banget. Iya, aku pernah usul itu aja. Aku mumet ngono-ngono kuwi. Tapi kalau sama Mas Adi kan ngerti, jadi ya alhamdulillah ada yang balan lah gitu. Ada yang manage yang aku nggak bisa, dia gitu. Karena dia ngerti ya memang kerjaannya. Iya, di dunia itu. Terus apa yang sampean akan lakukan setelah ini? Apa ya? Yang dibikin. Pasti sampean punya planning besar, nggak besar nggak tahu deh, tapi pasti punya gitu. Kalau untuk yang bermanfaat orang lain tuh ya pengen buat rumah singgah. Untuk sampean sendiri? Untuk anak-anak yang nggak punya. Gitu. Ini kita urusin. Tuh paling nggak 10 lah. Itu kayaknya menyelamatkan banget untuk diri kita sendiri. Aku tuh pernah di chat itu suruh nyari yatim piatu. Sampean ngechat aku ya? Iya. Terus mau disekolahkan, dikerja di situ gitu. Iya. Aku bingung, nggak ada kayaknya. Di
di sini. Ya mbuh ding, ya mbuh. Kalau aku waktu cari aku kan data dusun itu tak cari, rata-rata mereka sudah besar. Maksudku besar itu udah lulus sekolah, udah rata-rata gitu. Dan itu kategorinya gimana juga aku nggak paham sih. Ya. Pokoknya waktu baru itu ancang-ancang untuk masa depan loh. Kamu nggak tahu untuk waktu dekat, syukur-syukur gitu. Ya nggak tahu, ini cuma kepengen aja doain gitu ya kalau ada yang nonton. Mudah-mudahan. Iyalah. Kepengen rumah singgah gitu, terus mereka sekolahnya aku yang nyekolahin gitu, terus ya itu. Luar biasa lo kan. Enggak juga sih, kan baru angan-angan belum tercapai. Terus diwikir ngopo. Kalau angan-angannya, kalau di yang kayak gitunya, kalau untuk usaha yang sekarang ya pengen buka cabang di daerah-daerah. Apa? Jangan lupakan akar rumput apa sih kalau dulu tuh bahasanya. Jadi akarnya tuh banyak gitu loh, bercabang-cabang gitu. Ya. Dulu tuh ada bahasa-bahasa kayak gitu. Aku tuh mau coba buku terus sih, tapi bingung malah sesuai. Ya kita kalau di sini aja kan. Iya Mbak, aku dulu di Jogja lama, tapi saat aku balik aku bingung karena rata-rata pemikiranku udah gila sih. Rata-rata. Gitu aja. Nah, tapi ya enggak apa-apa lah. Tapi terima kasih loh ya Mbak Desi udah datang di sini, udah berbagi cerita dari yang mungkin masa muda ya sama, ternyata Desi Aniati atau Desi Chipshop itu sama dengan anak-anak yang dulu ya tahu nakal, ya tahu beling, ya tahu ngapusi orang tua gitu kan. Gitu-gitu. Ternyata sama. Dan kembali lagi menurutku sebuah proses itu kalau kita tidak bisa belajar dari proses kenakalan sampai hari ini masih nakal terus dan lain-lain, kita tidak akan berkembang. Dan sampai lakukan itu ya. Dan sekarang ini luar biasa. Terima kasih Mbak Desi. Mudah-mudahan ya lancar usahanya, sehat dan selalu jadi contoh untuk kebaikan ya, walaupun banyak yang bilang nggak baik gitu dan lain-lain, tapi hal itu luar biasa lah menurutku. Terima kasih sudah datang ke sini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.